Itu sering terjadi, Iya. tidak hanya tan segala macam. Itu bahwasanya itu bukan dalam artian semua kan pasti ada sisi negatif dan sisi positif ya. Iya. Cuman kalau dikatakan pengangguran itu tidak apa namanya kurang relevan lah bahasa dalam lapangan. Soalnya kalau saya sendiri kan sering keliling di warung kopi. Malah banyak temen, malah banyak di situ banyak rezeki yang kita dapat ataupun banyak relasi teman baru yang mungkin kita selesaikan. Kalau misalnya ditanya siapa Cak manusia pertama di dunia ini yang ngopi? Nah ini Oke lanjut Cak ya. ya. Nah, kemudian bahwa itu tadi ya, akhirnya di masyarakat kita budaya ngopi sendiri itu menjadi hal yang sangat lumrah dan penting lah ya kan. Ketika muncul pandangan bahwasanya ngopi itu identik dengan sebagian orang itu melihat ngopi itu konotasinya negatif ya kan. Kayak misalnya orang yang nggak ada kerjaan, pengangguran, penggawean ngopi ya, warung kopi, atau kadang warung kopi itu identik dengan yaitu tempatnya orang-orang nganggur. Sedangkan yang sampai sampaikan tadi dan juga saya sendiri mengalami bahwa banyak juga orang-orang yang sibuk gitu kan, bahkan kaum elit yang untuk memecahkan masalah-masalah gede itu iya sambil ngopi. Itu gimana? Ya kembali lagi ke itu kan jatuhnya ke persepsi ya, persepsi orang. Bahwasanya kadang ya saya tidak hanya sekali dua kali lah dikatakan, penggaweanmu kok ngopi ya Cak, gak nyambut gawe ta, gak kerja lah gitu lah. Sedangkan sebagai pelaku Apa? ngopi, kalau saya sendiri saya pelaku, bahkan saya itu sudah Enggak ada hari tanpa ngopi pokoknya. tidak ada hari tanpa ngopi. Saya itu jelajah warung kopi, sedikit ngopi. Saya pun dengan serta merta ya pasti akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya tentang kalau misalkan ada orang atau dulur-dulur yang ngomong, ya apa bro kok ngopi gak kerja ta lah. Sedangkan kadang biasanya saya kadang bisa menjelaskan secara pengetahuan saya ataupun langsung biasanya saya ajak ngopi. Nah di ajak ngopi itu kadang terus tak tunjukkan bahwasanya di situ kumpul kayak biasanya kalau kita langsung ke masyarakat kita bahwa di warung kopi kadang kita sering temukan ada marketing mobil, ada marketing motor, ada pun sales itu biasanya apa? Disitulah dia menjalin relasi sebenarnya. Yang banyak malah sales itu biasanya. Sales itu sebenarnya iya lapangan Kenapa? Saya sering ngobrol sama mereka. Kadang akhirnya menawarkan produk segala macam. Bahwa kadang itu mereka orang itu tidak tahu ataupun persepsi. Karena kan mereka mungkin hanya memandang sebelah mata ataupun tidak pernah ke warung kopi itu. Bahwasanya kalau di situ bahwa banyak masyarakat kita itu kadang yang menyelesaikan masalah, bahkan mendapat rezeki pun dari warung kopi. Gitu. Ketemu si A misalnya kan, ngobrol-ngobrol curhat tentang masalahnya, aku punya tanah nih gitu. Punya tanah pengen dijual segala macam. Kenapa gitu ya, punya. Ternyata biasanya next atau kemudian hari ketemu orang yang cari tanah loh, kan bisa jadi rezeki. Itu sering terjadi, tidak hanya tanah segala macam. Itu bahwasanya itu bukan dalam artian semua kan pasti ada sisi negatif dan sisi positif ya. Cuman kalau dikatakan pengangguran itu tidak apa namanya kurang relevan lah bahasa dalam lapangan. Soalnya kalau saya sendiri kan sering keliling di warung kopi. Malah banyak temen, malah banyak di situ banyak rezeki yang kita dapat ataupun banyak relasi teman baru yang mungkin kita selesaikan. Bahkan mungkin warung kopi sendiri itu kayak rumah sakit atau rumah sehat ya. Maksudnya orang yang sumpah yang tadinya sakit pikir itu dikopeni nang warung kopi sesaat mulai iso. Benar. Iso rodok. Wah, ngono-ngono.
semangat mana ngerja ya. Betul. Itu Jadi dasar. masukan untuk mungkin ya sebagian orang yang berpandangan ngopi itu konotasinya itu hal yang buang-buang waktu atau negatif itu, mungkin dia perlu mencoba langsung nyemplung Iya. ngopi ngerja ya. Makanya tadi saya pernah ada temen ngomong, wah, kowe iki ngopi ae, Cak, jarene. Gak kerja ta. Itu kadang saya jelaskan secara pengetahuan saya ataupun kacamata pandang saya. Tapi kadang langsung, ayo kapan kita ngopi gitu. Sedangkan kadang gini Mas, kalau saya sendiri pribadi terus terang, kadang ngopi terus terang. Selain saya kopinya, saya satu cari suasana, cari suasana. Beda rasanya ketika kita ngopi di A, di tempat B, ataupun tempat C, bahkan kita ngopi di rumah ataupun ngopi itu kadang kita bukan cari kopinya. Nah, itu pasti nomor satu nih kopi, tapi yang ada yang lebih, kalau saya lebih menurut saya itu lebih apa ya, kalau kita bahasanya itu lebih masuk rosoy gitu, apa itu suasana. Coba sampean tanya kalau mungkin punya temen, punya saudara dulu lapo ngopi nang kono, enak nggone, enak suasana. Nah, suasana yang gimana? Kan setiap orang kan cari suasana berbeda-beda. Aku cocok ngopi di tempat sana. Selain tanyain, apa kopi enak suasana. Kadang ketika saya sumpah kalau ngopi di situ, akhirnya meskipun sama-sama diminum kopi, itu kita bahas suasana. Kenapa kok kadang-kadang orang tadi meeting, kenapa? Apa di kantor nggak ada kopi? Oh, nggak mungkin. Apa ketika di tempat lain enggak ada? Enggak. Cuman dia cari suasana ini memang enak untuk kita meeting. Suasana ini kita ngobrol. Itu tidak bisa dipungkiri, bisa ditanyakan sebagai pelaku-pelaku kopi. Karena manusia sendiri kan ya kita kan sebagai makhluk sendiri yang tidak mungkin bisa sempurna, artinya kondisi jenuh, kondisi stres terhadap satu suasana itu perlu batu loncatan mencari suasana baru gitu ya. Benar. Karena kalau saya sendiri mengamati dari kesekian hari itu, makanya kalau kita jelajah warung kopi, kita coba lihat suasananya. Itu sekarang banyak. Jadi ada yang sekarang warung kopi ataupun istilahnya dibikin mirip kafe. Nah, mirip kafe ini bukan berarti dia tidak kamu itu enggak, cuman suasananya dibikin kafe buat hiburan, ada yang live musik, ada yang memang kopi dia mempertahankan keaslian suasana desa. Dia akan menyediakan kayak tempat joglo-joglo, terus apa dengan suasana alam. Itu apa? Sebenarnya apa? Suasana lagi. Tetap utamanya sebenarnya warung kopi. Kalau bahasa kerennya kafe, itu sama aja sebenarnya. Jadi kembali lagi, selain konsep kopi yang kita cari, ya itu tadi suasana itu tidak bisa bohong. Sama-sama enaknya kopinya. Kalau satu suasananya tidak mendukung, ya orang enggak. Ada lagi warung kopi khusus. Kalau kita tidak bisa pungkiri bahwa sekarang ini zaman elit ya, zaman global, zaman gadget. Itu di situ banyak berkumpulan komunitas mabar, main bareng game online. Ya di situ kumpulannya ya teman-teman anak-anak remaja yang memang di situ game online segala macam. Ya nggak masalah. Berarti di situ memang dicetak ataupun disuasanakan memang di situ untuk nyaman mereka bermain game misalnya. Ada yang memang khusus suasana, khusus orang-orang itu pasti sudah ada. Jadi sekarang konsep kalau kita bikin warung kopi, selain menyediakan kopi yang berkualitas, yang rasanya nih, suasana itu tidak boleh kita tinggalkan. Mau dicetak gimana nih, di konsep gimana warung kopi kita, suasana yang seperti apa, suasana seperti pedesaan kah, suasana tempo dulu atau kekinian, itu sudah kembali ke pemilik atau owner warung kopi itu nanti sendiri. mungkin masuk dalam segmen ketika kita beda bisnis kopi. Oh gitu, betul ya, itu nanti kan ada nih di channel kita kali itu kan ada namanya edukasi kopi, yang kedua ada namanya sambang warung kopi, sambang ngopi. Itu kan nanti kita bisa jelaskan sedikit-sedikit. Bukannya jelaskan, kita akan terjun, kita akan sambang. Mungkin ada baru setahun, ada yang sampai puluhan tahun bisnis kopi dari awal sampai sudah bukan lagi mbah ya, mungkin buyut, mbah, kakek, bapak sampai sekarang anak cicit itu masih lanjut loh. Rahasianya apa? Suasananya tidak berubah, kopinya tetap dijaga ataupun suasananya berbeda dengan konsep yang lain itu kalau masih baik. Ini sebagai penikmat kopi, bahkan pemerhati dan bisa dikatakan orang yang memahami dunia kopi lah sampai ini kan. Kalau misalnya ditanya
siapa Cak manusia pertama di dunia ini yang ngopi? Nah ini kalau yang ngopi ini itu tidak bisa, tadi kan saya ngomong belum ada literatur jelas yang siapa yang ngopi Atau kan. mungkin Nabi Adam pertama kali di surga diciptakan sudah ngopi ya? Iya sudah pastinya karena Nggak, kalau kalau ngomong masalah ngopi tadi kan sekarang lebih global ya, artinya ngopi itu satu rutinitas kita mencari suasana yang tenang, yang enak, menjernihkan pikiran, menjernihkan hati dengan sharing atau bahkan dengan kontemplasi diri sendiri gitu kan. Bukan tidak mungkin manusia pertama dulu pun sudah melakukan aktivitas ngopi ya. Iya. Meskipun mungkin yang dimakan itu bukan kopi bumi iya kopi gitu ya. iya benar. Kayaknya orang yang ahli kopi, petani kopi pun nggak bisa jawab pertanyaan saya ini. Iya pastinya itu. Saya sudah berkeliling ya, mungkin sampai mungkin ribuan kopi ya. Mungkin saya pernah bertanya tidak ada. Cuman kalau istilah ngopi awal siapa yang pernah, kalau penemu kopi itu sendiri kan masih simpang siur kan. Tapi karena kalau budaya ngopi itu memang saya bisa menjamin bahwa itu dari leluhur kita, nenek moyang kita. Artinya ngopi sendiri itu sudah menjadi rukun atau instrumen kehidupan. Iya di masyarakat kita. Berarti dalam artian gini, ketika ngopi itu nggak ada, otomatis kehidupan sudah selesai apa gimana? Apa artinya kalau hidup ini masih berlanjut berarti ngopi pun terus berlanjut apa gimana? Iya. Dengan obrolan kita sampai sekarang ini tentang budaya ngopi ini. Iya. Istilahnya kalau dihubungkan atau dikorelasikan ya dengan itu tadi, apakah nanti kalau sudah hubungannya ya pasti akan terus. Selaginya ada orang hidup pasti nanti akan kopi itu terus, ngopi itu akan terus, nggak mungkin nggak. Gitu ya. Iya. Oke.